Sebelum beranjak ke bagaimana cara membaca buku-buku yang tebal ini, kita harus akui, minat baca orang Indonesia itu sangat rendah. Bahkan data dari UNESCO mengatakan bahwa minat baca orang Indonesia itu hanya 0,001%. Artinya dari 1000 orang Indonesia, hanya satu yang rajin membaca. Setidaknya ada dua alasan mengapa hal ini terjadi. Yang pertama, jumlah masyarakat Indonesia itu yang cukup besar. Sehingga 0,001% dari 273,87 juta jiwa sebenarnya cukup banyak. Hanya kalah dari jumlah populasinya yang terlalu besar. Yang kedua, ketersediaan bahan bacaan itu masih sedikit. Data yang Perpusnas ambil dari seluruh perpustakaan umum, tidak termasuk yang di sekolah, perguruan tinggi atau di rumah, hanya 22 juta saja. Nah, bagaimana kalau sekarang sudah ada bukunya, tapi minat bacanya yang tidak ada? Itulah yang akan kita bahas dalam video ini. Halo teman-teman, nama saya Galang. Sebagai mahasiswa kedokteran, tentu saja saya tidak asing lagi dengan buku yang tebal. Contohnya buku ilmu penyakit dalam ini. Buku yang tebal ini masih punya dua kembarannya lagi, yang tebalnya seperti ini juga. Memang benar pepatah atau kata-kata bijak yang bilang, read what you love until you love to read. Tapi dalam kasus ini, buku kita jadikan sumber pengetahuan. Misalnya untuk mengerjakan tugas, mempersiapkan presentasi, hingga menyusun skripsi. Yang mau tidak mau, harus kita baca. Nah, ada dua cara membaca buku yang paling konvensional dan sebenarnya sudah sering kita gunakan. Teknik yang pertama, skimming. Sederhananya, kita baca saja satu bahan bacaan sampai selesai. Setelah itu baru kita simpulkan kira-kira apa maksud atau intisari dari bacaan ini. Analoginya, kita tanpa sadar mendengar perbincangan dua orang di jalan. Meskipun kita dengar di tengah-tengah pembicaraan, asalkan kita dengar sampai selesai, kita bisa paham apa yang sebenarnya mereka bahas. Sama dengan baca buku juga. Coba saja baca sampai selesai satu paragraf. Kalau belum paham, coba baca satu topik. Kalau masih belum paham juga, coba baca satu bab. Hal ini yang saya lakukan ketika mencoba membaca buku dalam waktu 1 minggu kemarin. Waktu itu goalsnya bukan untuk memahami apa yang saya baca, tapi lebih ke arah membaca sebanyak-banyaknya. Tanpa sadar, setelah membaca cukup banyak halaman, saya secara ajaib paham dengan topik utama setiap bab. Dulu saya sering menyerah membaca buku kalau sudah menemukan kata-kata atau terminologi-terminologi yang aneh yang saya tidak paham apa artinya. Akhirnya tidak saya lanjutkan karena menganggap buku ini terlalu sulit untuk saya pahami. Namun setelah mencoba membaca sampai selesai dan mengerti gagasan utama dari topik bacaan itu, terminologi-terminologi tadi pasti tidak jauh-jauh dari itu juga. Sehingga setelah saya search artinya, memunculkan reaksi. Aha, oh ini maksudnya. Pantas saja dibilang demikian. Teknik yang kedua, scanning. Tujuan membaca dengan teknik scanning adalah mencari kata kunci. Paling sering kita gunakan untuk mengerjakan tugas, bukan? Misalnya kita mencari pengertian dari sebuah kata atau proses yang menyertai sebuah peristiwa. Kita bisa gunakan daftar isi untuk mencari subbab yang ingin kita pelajari. Atau glosarium bila yang kita cari itu adalah kata. Jadi tidak harus kita membaca seluruh textbook ini. Asalkan kita mendapat informasi yang disediakan oleh textbook ini, kita sudah bisa dibilang berhasil membaca seluruh textbooknya. Dengan begini, kita membaca dengan efektif dan menghemat waktu lebih banyak bila dibandingkan dengan membaca seluruh textbooknya. Pada dasarnya tidak ada teknik yang lebih baik. Semuanya tergantung kebutuhan. Bahkan, kalau kedua teknik ini dikolaborasikan, ini merupakan pilihan yang tepat. Misalkan kita baca dulu sampai selesai sebuah bacaan, setelah mendapatkan gagasan utamanya, baru kita kembali mencari kata kunci yang bisa kita rangkai menjadi sebuah konsep untuk menambah pemahaman dari textbook yang kita baca. Semoga dengan dua teknik sederhana ini akan memacu minat baca teman-teman semua. Terlebih bila textbook yang teman-teman baca itu setebal-tebal ini. Oh ya, sebagai penutup, Jepang sebagai negara yang maju memiliki minat baca yang cukup tinggi. Bahkan orang-orang di sana menggunakan waktu luang mereka untuk membaca. Misalnya menunggu.
Dan lihat sekarang negaranya seperti apa. Tingkat literasi yang tinggi berbanding lurus dengan kemajuan sebuah negara. Yuk sama-sama kita perlahan meningkatkan angka literasi Indonesia. Dimulai dari kita. Lebih-lebih yang sudah punya buku, baca. Akhirnya selamat membaca, semangat.